hanya kebetulan melihat kedelai yang bergulir di atas meja. Tentara itu menemukan sebuah rahasia mengerikan. Ini menunjukkan bahwa pos jaga yang mereka jaga sudah sangat miring. Dan yang lebih buruk adalah, tentara pengganti sudah terlambat selama 3 bulan. Persediaan di pos jaga sudah hampir habis. Peralatan komunikasi juga rusak tanpa alasan yang jelas. Saat keempat orang itu jatuh dalam keputusasaan. Pada hari itu, tentara kulit hitam terkejut menemukan saat patroli. Di dekat sana, di permukaan laut, tiba-tiba muncul sebuah kapal perang. Namun tidak ada tampilan apapun di radar. Kapten hanya melihat sekilas dengan teropong. Lalu segera memerintahkan tentara untuk menyiapkan senjata. Dan mengaktifkan status siaga 1. Tentara segera mengisi amunisi dan mengarahkan laras meriam ke arah kapal perang di kejauhan. Tentara wanita Daisy segera memperingatkan pihak lawan dengan pengeras suara. Penjaga memanggil kapal perang, menyatakan identitasnya. Melihat bahwa pihak lain tidak memberikan respon sama sekali, Kapten berpikir sejenak, memutuskan untuk mengirim satu-satunya tentara kulit hitam untuk memeriksa situasi. Tentara kulit hitam meskipun sangat enggan, namun hanya bisa mengemudikan perahu cepat sendirian. Namun setelah mendekati kapal perang, dia terkejut menemukan bahwa kapal perang ini adalah kapal pengganti yang mereka tunggu-tunggu. Namun yang aneh adalah kapal ini sangat bobrok, tidak hanya tampak berkarat, dan tidak ada seorang pun di perahu itu. Lebih mirip dengan kapal hantu yang legendaris. Ada orang, tentara kulit hitam berkeliling kapal perang 2 kali. Akhirnya dia memberanikan diri untuk naik ke kapal perang dan menyelidiki. Namun baru saja dia naik, radio komunikasi tiba-tiba tidak berfungsi. Tentara kulit hitam merasa ada yang tidak beres. Jadi dia berjalan hati-hati menuju ruang kemudi sambil mengangkat pistol. Namun saat membuka pintu kabin, dia terkejut menemukan ruang kemudi berantakan, dan sirkuit serta peralatan komunikasi telah rusak. Cangkir dipenuhi dengan jaring laba-laba. Di lantai ada kecoa merayap ke sana kemari. Jelas bahwa kapal perang ini telah ditinggalkan lama. Setelah pencarian yang teliti, tentara kulit hitam menemukan banyak persediaan di kapal, dan ada 4 set peralatan militer baru. Jelas bahwa keempat orang ini adalah tentara pengganti yang datang untuk menggantikan mereka. Sementara itu, Kapten tidak dapat menghubungi tentara kulit hitam, mengira bahwa dia mungkin telah mengalami kecelakaan. Maka memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir kecil untuk menghancurkan kapal perang. Namun, untuk mengaktifkan senjata nuklir diperlukan 2 kunci. Satu lagi ada di tangan tentara wanita Daisy. Daisy tidak ingin secara sembarangan mengaktifkan senjata nuklir. Namun, karena perintah militer dari Kapten, dia tetap dengan enggan menyerahkan kunci tersebut. Kemudian Kapten memasukkan kedua kunci ke dalam saklar. Tanpa ragu, dia memasukkan kata sandi, mengatur senjata nuklir ke status peluncuran. Namun, saat dia bersiap untuk menekan tombol peluncuran, tentara kulit hitam menemukan bahwa radio komunikasi telah pulih. Dia segera menghubungi Kapten untuk melaporkan situasi. Ini berhasil menghindari bencana. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kapal perang yang ditinggalkan, semua orang menghela napas lega. Kemudian Kapten meminta tentara kulit hitam untuk menarik kembali kapal perang, lalu menutup sistem peluncuran senjata nuklir. Saat itu, Daisy ingin mengambil kembali kunci. Namun, Kapten menyatakan bahwa dia akan menyimpannya untuknya. Untuk mencari tahu mengapa tentara pengganti tiba-tiba menghilang, Kapten naik ke kapal perang sendirian. Dia menemukan perekam navigasi. Dia memulihkan rute pelayaran kapal pengganti. Dia menemukan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Sementara itu, Jake dan tentara kulit hitam telah memperbaiki mesin kapal perang. Keduanya dengan bersemangat memberitahu Kapten tentang berita ini. Namun, Kapten mengeluarkan pistol untuk memperingatkan keduanya. Meninggalkan pos tanpa izin sebelum mendapatkan persetujuan atasan dianggap sebagai desertir. Menghadapi ancaman, keduanya hanya bisa berkompromi untuk sementara. Namun, keduanya juga tidak ingin berhenti di sini. Maka mereka mulai berdiskusi secara diam-diam tentang bagaimana melawan Kapten. Namun, Kapten tiba-tiba datang bersama Daisy menemui mereka. Dia menyatakan bisa membiarkan mereka mengemudikan kapal perang kembali ke markas, mengajukan ulang untuk mengirim orang untuk menggantikan. Namun, Daisy harus tetap tinggal untuk menemaninya, karena pangkalan harus memiliki 2 orang agar dapat beroperasi. Begitu mendengar itu, tentara kulit hitam langsung menolak, karena dia dan Daisy sudah berpacaran selama 2 tahun. Maka dia secara diam-diam menemui Daisy dan membujuknya untuk pergi bersama dari pos. Lalu menyewa sebuah rumah, dan mulai hidup dengan baik. Setelah lulus, ingin menyewa rumah yang langsung disewakan oleh pemilik. Rekomendasi 58. Biaya agen 0. Jauh lebih murah. Namun, tidak disangka Daisy dengan dingin memberitahunya, "Aku tidak begitu menyukaimu." Menghadapi penolakan Daisy yang tanpa ampun, tentara kulit hitam juga dengan tegas memilih untuk pergi. Malam itu, alarm tiba-tiba berbunyi di pangkalan. Radar tiba-tiba mendeteksi sebuah kapal perang datang dari kejauhan. Kapal itu mendekati mereka. Kapten segera memerintahkan untuk masuk ke dalam status siaga 1. Namun, yang membuat tentara kulit hitam bingung adalah, Kapten tidak mengkonfirmasi identitas pihak lawan. Sebaliknya,
ia langsung memerintahkan untuk membuka tembakan. Siap, tembak. Tembakan pertama tidak mengenai sasaran. Tentara segera mengisi ulang amunisi. Saat bersiap untuk menembakkan peluru kedua, tentara kulit hitam tiba-tiba menyadari dengan ketakutan bahwa kapal perang yang mereka tarik sudah menghilang. Dia segera menyadari bahwa kapten telah menghilangkan kapal itu, lalu memerintahkan untuk menembak dan menghancurkannya. Ini sepenuhnya memutuskan harapan mereka untuk melarikan diri dari pos penjagaan. Kapten mengangkat senjata dan mengancam kedua orang itu untuk segera menembak. Jake hanya menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan. Kapten langsung menembak dan mengenai telinganya. Melihat hal itu, tentara kulit hitam hanya bisa menembak, menenggelamkan kapal perang di permukaan laut. Jake melihat harapan satu-satunya untuk pergi telah hilang. Emosinya kehilangan kendali dan menyerang kapten. Pada saat kritis, Daisy menyerang dari belakang, langsung memukul kapten hingga pingsan. Setelah itu, ketiga orang tersebut mengunci kapten di dalam gudang, dan mengambil kunci bom nuklir dari lehernya. Ketika kapten bangun, tentara kulit hitam mempertanyakan mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Namun kapten mengatakan bahwa kapal perang pergi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dan dia juga mengungkapkan rahasia yang dia temukan. Ternyata sudah 3 bulan yang lalu, kapal perang ini telah tiba di dekat pos jaga. Kemudian tiba-tiba mengubah jalur menjauh dari pos jaga, berhenti di tempat dan tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah mengirimkan lokasi yang salah kepada kapal perang. Dan pasti pengirim lokasi tersebut adalah salah satu dari 4 orang itu. Menenggelamkan kapal perang adalah untuk menemukan pengkhianat. Namun tentara kulit hitam sama sekali tidak percaya pada kapten, menganggap bahwa dia sedang menghasut hubungan. Namun pada malam itu terjadi sebuah kecelakaan. Jake yang sedang mabuk memberitahu tentara kulit hitam. Kapten tiba-tiba menghilang. Tentara kulit hitam merasa ada yang tidak beres. Dia segera berlari ke gudang untuk memeriksa. Hasilnya, dia menemukan bahwa kapten benar-benar telah menghilang. Menurut jejak di lokasi, dia melompat dari jendela ke laut. Namun, tempat ini berjarak 14 hari perjalanan dari daratan. Di lautan yang luas ini hanya ada satu pos jaga. Melompat ke laut jelas merupakan jalan menuju kematian. Tentara kulit hitam merasa ada yang aneh. Dia perlahan mulai percaya pada dugaan kapten. Sementara itu, Daisy dan Jake memutuskan untuk pergi ke lokasi kapal perang, untuk melihat apakah mereka bisa menemukan petunjuk yang berguna. Maka, keduanya menaiki perahu kecil dan meninggalkan pos jaga. Tapi Jack dan Daisy baru saja pergi, tentara kulit hitam menemukan mayat kapten saat menarik jaring ikan. Melihat lubang peluru di kepala kapten, tentara kulit hitam langsung mengerti, kapten telah dibunuh. Dan semua bukti mengarah kepada Jake. Kemudian tentara kulit hitam segera kembali ke kabin kapal. Dia menemukan data Jake di ruang arsip. Dia baru menyadari bahwa Jake ternyata menderita gangguan bipolar. Namun, dia direkrut karena bisa memperbaiki kapal perang. Ini berarti jika Jake adalah pengkhianat, maka situasi Daisy akan sangat berbahaya. Namun, yang tidak pernah dipikirkan oleh tentara kulit hitam adalah, yang kembali sendirian di malam hari adalah Daisy. Dia menangis dan memberitahu tentara kulit hitam bahwa Jake adalah pelaku yang membunuh kapten. Dia beruntung bisa melarikan diri. Namun, tentara kulit hitam sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Tapi dia tidak membongkar Daisy, karena dia menemukan saat memeriksa buku catatan Ziban. Hari kapal perang datang untuk rotasi kebetulan adalah hari Daisy Ziban. Maka keesokan harinya dia memasukkan kunci bom nuklir ke dalam saklar. Memasukkan kata sandi mengaktifkan perangkat peledak diri. Saat itu, Daisy baru saja masuk ke dalam kabin kapal. Tentara kulit hitam segera mengeluarkan senjata, menanyakan kepada Daisy tentang kebenaran situasi. Melihat situasi, Daisy pun tidak lagi berpura-pura. Dengan jujur, dia mengungkapkan segalanya. Ternyata identitas aslinya adalah seorang agen rahasia. Untuk mengendalikan pos ini, dia merusak peralatan komunikasi. Kemudian saat bertugas, dia mengirimkan lokasi yang salah ke kapal perang. Lalu dia mendayung perahu sendirian, memanfaatkan cuaca berkabut untuk berpura-pura bertemu. Tiba-tiba dia menembak tentara pengganti di kapal perang. Dan alasan dia melakukan itu adalah untuk mendapatkan kunci untuk mengaktifkan senjata nuklir. Tentara kulit hitam dengan tegas mengaktifkan perangkat peledak diri. Namun, pos tersebut tidak meledak. Melihat kode yang tidak dapat dibaca di layar, keduanya baru menyadari, di pos tersebut sama sekali tidak ada senjata nuklir. Dan saat itu, hanya tersisa mereka berdua di pos. Untuk melawan kesepian dan kesunyian, mereka akhirnya melepaskan perbedaan dan hidup bersama.